Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Manuri, NPM saya 250 810 70 11046, dan di sini saya akan membahas tentang tugas tentang pemrograman pemro. Di sini ada dua. Yang pertama menentukan jenis segitiga, yang kedua ada program menentukan diskon pembelian. Oke, di sini saya kedua-dua program ini menggunakan percabangan atau if else ya. Oke. Yang pertama di sini ada program menentukan jenis segitiga. Di sini saya menggunakan tipe data float yang dimana untuk bilangan desimal. Lalu di bawahnya ada output printf. Di sini yang intinya itu ada masukkan panjang sisi pertama, yang kedua ada masukkan panjang sisi kedua, masukkan panjang sisi ketiga. Di sini saya menggunakan input yaitu scanf. Di sini ada %f, %f untuk alamat A, alamat B, alamat C. Oke, lalu setelah itu saya menggunakan input melalui keyboard. Lalu kita lanjut ke if, di mana ini perjabangan awalnya yaitu menggunakan syarat segitiga yang wajib yaitu A tambah B lebih besar dari C dan seterusnya, yang dimana ini memiliki pengertian yaitu ketika dua sisi segitiga dijumlahkan maka harus lebih besar dari satu sisi lainnya. Seperti contoh, sisi pertama ditambah sisi kedua itu harus lebih besar dari sisi ketiga. Oke. Lalu lanjut, ketika sudah memenuhi syarat yang pertama maka dia akan true, masuk ke dalam, maka akan dicek yang pertama di if pertama ini. Ketika C dibandingkan dengan B dan ketika B dibandingkan dengan A, ini harus kedua-duanya terpenuhi. Ketika dua-duanya terpenuhi akan terprint atau terkeluar outputnya yaitu segitiga sama sisi. Ketika false maka dia akan lanjut ke bawah. Ketika C dibandingkan dengan B atau C dibandingkan dengan A atau B dibandingkan dengan A, ketika itu benar maka yang keluar outputnya adalah segitiga sama kaki. Karena di sini segitiga sama kaki adalah syaratnya kedua sisi sama dan sisi lainnya berbeda. Makanya kita memilih atau untuk operasinya. Oke, dilanjut. Ketika else yang dimana itu segitiga sembarang itu ketiga sisinya berbeda, berarti berbeda dari yang segitiga sama sisi sama segitiga sama kaki. Oke, ini tetap harus memenuhi syarat yang pertama. Ketika kita tidak memenuhi syarat yang pertama, maka dia akan langsung false, yang dimana dia akan langsung mengeluarkan output yaitu bukan segitiga karena panjang sisi-sisinya tidak memenuhi syarat. Else, di else ini dia akan langsung melakukan output yang ini. Lalu setelah itu dia akan return null, yaitu program telah selesai. Oke, saya lanjutkan ke program kedua yaitu menentukan diskon pembelian. Di sini saya menggunakan float juga untuk bilangan berkoma karena kita nanti memakai diskon. Di sini ada variabel total, diskon dan total bayar. Diskon di sini memakai angka 0 karena di sini biar sebagai penanda saja karena di bawahnya nanti bakalan berubah angkanya. Oke. Di sini ada printf, ada output yang penting yaitu masukkan harga pembelian. Di sini kita masukkan output harga pembeliannya melalui keyboard karena di sini sudah disediakan input untuk kita input harga pembeliannya berapa sesuai keinginan kita. Lalu di sini %f untuk kita menggunakan float. Oke, di sini alamatnya total. Berarti yang kita masukkan adalah total. Oke, kita lanjut ke if. Di sini saya menggunakan percabangan karena lebih cocok daripada pengulangan ya. Oke. Karena di sini kan percabangan digunakan untuk menentukan true and false dan penurunan dia. Kayak misalnya yang pertama tuh benar akan langsung di return, kalau itu salah maka akan dilanjutkan di bawah-bawahnya lagi. Oke, di sini saya menggunakan syaratnya sesuai di soal yaitu ketika total uang harga pembelian atau lebih besar sama dengan 2 juta maka dia akan mendapatkan diskon 25% dan pengurangan 100.000. Lalu ini total bayar ini adalah total bayar setelah diskon. Kalau total yang ini itu total bayar sebelum diskon atau sama aja dengan total bayar yang kita masukkan. Oke, selanjutnya else if ini akan terus berlanjut bila dia false terus. Maka bila dia tidak sama sekali memasuki syarat yang ini semua, maka dia akan memasuki else, yaitu total yang kita masukkan berarti di bawah dari 100.000, kurang dari 100.000, sama sekali tidak menyentuh 100.000, yang dimana tidak ada sama sekali diskon atau diskonnya sama dengan 0. Berarti otomatis total underscore bayar atau total yang setelah diskon itu sama dengan total sebelum diskon.
Oke, setelah itu di sini kita akan masukkan print. Print yang penting di sini yang sesuai dengan soal adalah total belanja sebelum didiskon menggunakan float. Karena kan di sini float nih. Karena tipe yang kita masukkan tipe float. Lalu diskon yang di sini kan persen 0F. Kenapa saya menggunakan angka 0 di sini? Karena saya tidak mau menginput angka di belakang koma, ya. Oke, di sini untuk total sebelum diskon. Lalu di bawahnya adalah diskon yang didapatkan yaitu persen 0F persen. Kenapa kita menggunakan double persen? Karena yang kita mau input adalah persen bukan modula. Jika cuma satu maka modula. Oke, di sini diskon kali 100. Ini biar bulat bilangannya karena di sini kan tidak bulat dalam bentuk desimal. Oke, di sini total belanja setelah didiskon itu adalah persen 0F. Di sini total bayar setelah diskon. Oke. Lalu di bawahnya lanjut print f yang ini, lalu return 0. Di sini menandakan bahwa program telah selesai. Oke, sekian dari saya. Bila saya ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.